Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 1910204031. Saya berasal dari Lokal 5B, jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Baik, di sini saya akan membuat video dengan penugasan kedua dengan mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah Biologi Konservasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baik, di sini saya akan membahas dua materi pokok. Yang pertama, di mana saya akan membahas tentang elemen dasar biodiversitas biologi, dan yang kedua saya akan membahas tentang pengelompokan biodiversitas. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, di mana di sini materi pertama yang akan saya bahas yaitu elemen dasar biodiversitas. Nah, sebelum kita masuk ke elemen dasar biodiversitas, baiknya saya mengulangi tentang apa yang dimaksud dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu tersebut. Bahwa sudah kita tonton juga pada video sebelumnya, tapi akan saya ulangi secara ringkasnya saja bahwa biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies, tumbuhan maupun hewan dan organisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan ini dan sebagainya. Dapat juga diartikan sebagai kondisi keanekaragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem tertentu. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi karena adanya perbedaan sifat, seperti ukuran, bentuk, warna, fungsi organ, tempat hidup, dan lain-lain sebagainya. Dan juga keanekaragaman makhluk hidup sangat penting bagi kelangsungan dalam kelestarian makhluk hidup. Nah, tidak memperpanjang, saya langsung saja masuk ke topik intinya, yaitu tentang elemen dasar biodiversitas biologi. Dapat dibedakan menjadi 3, di mana yang pertama ada keanekaragaman gen, di mana kita ketahui keanekaragaman gen ini yaitu sifat genetika pada suatu makhluk hidup dikendalikan oleh gen-gen yang ada di dalam kromosom yang dimilikinya. Kromosom yang didapatkan dari kedua melalui pewarisan sifat. Nah, untuk yang kedua ada keanekaragaman spesies, di mana keanekaragaman spesies ini yaitu perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, untuk yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem, di mana keanekaragaman ekosistem ini ialah suatu interaksi antara komunitas dan lingkungan abiotiknya pada suatu tempat dan waktu tertentu, misalnya tempat hidup, suhu, udara, air, tanah, cahaya matahari, kelembapan maupun mineral. Nah, yang kedua ada pengelompokan biodiversitas, di mana pengelompokan biodiversitas juga terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama yaitu diversitas diokomposisional, di mana pada poin pertama ini mencakup apa yang dikenal dengan diversitas genetik dan ekosistem. Menjaga diversitas genetik sangat penting bagi eksistensi diversitas spesies, sedangkan menjaga diversitas ekosistem penting untuk menyediakan habitat yang diperlukan untuk mengonservasi sebagai berbagai spesies. Nah, yang kedua ada diversitas struktural, di mana berkaitan dengan susunan spasial unit-unit fisik pada level tegakan. Diversitas struktural dapat dikarakterisasi dengan jumlah strata dalam hutan, misalnya kanopi tumbuhan utama, subkanopi, semak, tumbuhan herba, dan pada level bentang alam, diversitas struktural dapat diukur dengan distribusi kelas-kelas umur pada suatu hutan atau susunan spasial dari ekosistem yang berbeda. Nah, untuk yang terakhir ada diversitas fungsional, di mana diversitas fungsional ini yaitu merupakan variasi dalam proses-proses ekologi seperti pendauran unsur hara atau aliran energi. Ini merupakan komponen yang paling sulit untuk diukur dan dipahami.
Nah, perlu dipahami juga bahwa ketiga komponen diversitas tersebut saling berikatan. Misalnya, perubahan dalam diversitas komposisional dan struktural mengakibatkan perubahan dalam proses-proses ekologi. Ahli ekologi membedakan biodiversitas pada skala spasial pada 3 kategori. Yang pertama ada alfa, yang kedua ada beta, dan yang ketiga ada gamma. Di mana diversitas alfa adalah diversitas di dalam suatu habitat, sedangkan diversitas beta adalah diversitas di antara habitat. Nah, untuk yang terakhir yaitu diversitas gamma merupakan diversitas di antara geografi atau diversitas skala geografi. Nah, hanya itu pembahasan saya untuk materi kedua ini. Saya anggap cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar, dan jika ada kritik maupun saran, mohon disampaikan langsung pada kolom komentar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.